Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, termasuk nikmat sehat dan nikmat tetap semangat menuntut ilmu. Anak-anak yang berbahagia, kita berjumpa lagi di KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita akan belajar di kelas 6 pelajaran 7, yakni tentang menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah menerima qada dan qadar, yang mana di dalamnya nanti kita akan belajar tentang yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Kemudian contoh qada dan qadar dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah nanti peserta didik dapat meyakini adanya qada dan qadar. Kemudian menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, serta menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak yang dirahmati Allah, ingatkah kalian bahwasanya beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu di antara 6 rukun iman. Yakni rukun iman yang 6 itu, pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul atau utusan Allah, kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat, serta yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau disebut juga iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian berpikir mengapa kalian lahir di negara Indonesia yang sangat besar ini? Kenapa kalian lahir di bumi pertiwi yang indah ini? Kenapa tidak terlahir di negeri Mekah misalnya yang dekat dengan Ka'bah, atau di kota-kota besar yang lainnya? Mengapa kalian ditakdirkan menjadi laki-laki atau menjadi seorang perempuan? Pernahkah dulu memilih ingin dilahirkan laki-laki atau perempuan? Atau mengapa kalian dilahirkan dari orang tua kalian, tidak dari orang tua yang lainnya? Kenapa? Semuanya adalah karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, pernahkah juga kalian berpikir kenapa bisa ada terjadi bencana longsor yang menelan ribuan jiwa misalnya? Kenapa pula terjadi gunung meletus? Kenapa terjadi tsunami yang menghancurkan banyak bangunan dan menelan korban jiwa? Kenapa terjadi banjir bandang yang merusak bangunan dan lain sebagainya? Semuanya terjawab di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22, yang menjadi keyakinan seorang muslim bahwasanya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Demikianlah Allah jawab di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 tentang semua peristiwa yang ada di alam ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita belajar tentang qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh dari qada adalah peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari di barat dan di timur. Kemudian kematian yang pasti akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita semuanya.
atau juga peredaran planet dan bintang yang teratur. Semuanya adalah ketetapan dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, kemudian apa sih hikmahnya kita beriman kepada qada atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya, kalian kalau beriman kepada qada atau ketentuan Allah, pasti kalian akan datang ke sekolah tepat waktu, kalian disiplin, kalian memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, kemudian menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hidup kita, nyawa kita semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, karena semua yang kita miliki, prestasi yang kita banggakan, semuanya hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat dengan kendaraan, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, serta santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada, karena semua yang kita miliki hanyalah titipan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita bersikap santun dan rendah hati serta tidak sombong. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pada kisah perjuangan Tono. Siapa Tono? Tono adalah seorang anak yang punya cita-cita ingin menjadi juara lari tingkat nasional maupun internasional. Maka sejak kecil Tono selalu ikut berlomba lari, walaupun itu di lomba Agustusan ataupun di lomba yang lainnya, bukan termasuk juga di lomba sekolah. Sejak kecil Tono sudah berlatih berlari, ia menjaga kebugaran tubuhnya, kesehatan tubuhnya. Maka dia terus berlari, setiap hari berlatih dan terus berlatih, hingga akhirnya Tono benar-benar menjadi juara tingkat kabupaten, sehingga ia berhak mendapat piala. Anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Tono ini kita memahami materi yang kedua, yakni qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ini berbeda dengan qada. Kalau qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia atau yang disebut dengan ikhtiar, seperti kisah ikhtiar atau usahanya Tono tadi, yang gigih berlatih lari hingga akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama lomba lari dalam kegiatan lomba lari tingkat kabupaten. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setiap manusia itu wajib untuk berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum kita berusaha. Kita wajib untuk berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidaklah datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan, harus diupayakan. Dan setelah kita berusaha dan berupaya maksimal, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menyerahkan diri terhadap ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa sih hikmahnya kalau kita beriman kepada qadarnya Allah? Yakni kita menyadari bahwa semua cita-cita yang kita inginkan harus diusahakan dan diupayakan, sehingga kita akan berusaha secara maksimal. Kemudian memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya kalian mengerjakan PR sendiri, atau kalian percaya diri ketika ditunjuk dari petugas upacara ataupun petugas yang lainnya. Kemudian kalian giat dan disiplin di dalam belajar, karena sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan, dan di antara bentuk berjuang adalah disiplin di dalam belajar. Contohnya, kalian sebelum berangkat tidur, kalian disiplin setiap malam kalian harus belajar terlebih dahulu. Maka itu salah satu usaha atau ikhtiar untuk menjadi orang yang sukses. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita pada kesimpulan materi pada kali ini, yakni tentang menerima qada dan qadar. Yang pertama, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Sementara qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah dan diupayakan. Kemudian beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong untuk berusaha maksimal dan menerima hasil usaha dengan lapang dada, karena kita yakin semuanya
adalah ketentuan atau ketetapan Allah. Kemudian beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan dan kekurangan kita, serta kita mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar lebih dari kita. Anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita belajar dulu tentang soal-soal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Silahkan kalian tulis dan kalian jawab di buku kalian, ataupun kalian tulis di kolom komentar video ini ya. Yang pertama, jelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, sebutkan 2 contoh dari qada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh dari qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Tino sering tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dinasihati, ia selalu bilang, surga dan neraka kan sudah takdir Allah, kenapa harus susah payah beribadah? Menurut kalian anak-anakku, bagaimanakah sikap Tino tersebut? Silahkan kalian jelaskan. Kemudian yang nomor 5, Tony setiap hari berlatih berpidato supaya menang dalam lomba pidato tingkat kabupaten. Tetapi tahun ini Tony hanya mendapat juara 3. Tony merasa kecewa dan putus asa untuk mengikuti lomba tahun depan. Menurut kalian, bagaimanakah sikap Tony tersebut? Silahkan kalian tulis jawabannya ya. Dan kalian tulis di kolom komentar video ini. Anak-anak yang berbahagia, akhirnya kita selesai belajar kali ini. Kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.